Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Al-Ghifari dari kelas D program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 8 SMP tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ini temanku, Cok. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kita generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Tentu saja bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, kalian harus memegang teguh kedua perilaku mulia tersebut. Lanjut ke materi yang pertama. Ini sifat adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak tersebut duduk di bangku sekolah dasar, SMA, dan perguruan tinggi atau PT. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda karena kebutuhan mereka tentu saja berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, ini sifat jujur. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Materi selanjutnya, ini memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ayat tersebut menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan yang namanya keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh,
maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya meskipun menguntungkannya. Lalu bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Kita juga harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang kafir dikategorikan sebagai kezaliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datangnya dari sesama muslim sudah jelas harus kita terima. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saja saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Tirmizi. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis At-Tirmizi. Kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil. Seorang tersangka merindukan keadilan. Dari seorang hakim, seorang atlet menginginkan wasit yang adil dalam pertandingan, maka demikianlah keadilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Beda untuk selanjutnya, yakni memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang pertama adalah menerapkan perilaku jujur ini contohnya seperti kita di rumah. Kita melakukan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Seperti ibu kita nih minta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan lainnya. Sebagai anak yang jujur, semua uang sisa kembalian itu kita berikan kepada ibu kita. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberikan sesuatu hal baik kepada orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua, menerapkan perilaku adil, contohnya seperti di sekolah, dengan menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Jadi kita harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing dan di bidangnya masing-masing di kepengurusan dalam kelas. Bukan justru sebaliknya, kita malah meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Itu nggak boleh. Jangan ditiru ya adik-adik. Kesimpulannya, kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kejujuran dan keadilan tentu saja perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat, dimanapun, dan kapanpun. Jika kita menegakkan kejujuran dan keadilan, itu akan membawa kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.